Al-khamis min anwa at-turuk an-nabawiyah an yatruka an-nabiy sallallahu alaihi wasallam asy-syai'a makhafata an yufrada ala ummatihi. Rasulullah meninggalkan sesuatu agar tidak menjadi kewajiban bagi umat beliau. Kama qalat Aisyah radhiyallahu anha, sebagaimana Aisyah radhiyallahu anha pernah berkata, in kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yada'ul amala wa huwa yuhibbu an ya'mala bihi khasyata an ya'mala bihi an-nasu fayufrada alaihim, muttafaqun alaihi. Jika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meninggalkan suatu amalan padahal beliau menyukai amalan itu, maka itu beliau lakukan karena beliau khasyata, takut bahwa amal beliau itu kemudian ditiru oleh sahabat-sahabat, ditiru oleh orang-orang. Kemudian Rasulullah terus secara berkesinambungan melakukannya dan orang-orang pun melakukannya secara berkesinambungan, fayufrada alaihim, sehingga kemudian amal itu diwajibkan kepada mereka, kepada umat. Jadi Rasulullah untuk menghindari hal tersebut, maka amalan yang tadinya beliau kerjakan, beliau sukai, maka beliau hentikan. Maka tindakan beliau menghentikan ini tidak bisa disimpulkan sebagai meninggalkan hal yang makruh, atau makruh hukumnya jika kita lakukan, atau haram hukumnya jika tetap kita lakukan. Karena Rasulullah meninggalkan itu semata-mata agar tidak menjadi kewajiban bagi umat. Nah, dalil lainnya wa anha aidan, juga dari Aisyah radhiyallahu anha, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam shalla dzata lailatin fil masjid fa shalla bi salatihi nasun thumma shalla min al-qabilati fakathura an-nasu thumma ijtama'u min al-lailati ats-thalithati aw ar-rabi'ati falam yakhruj ilaihim Rasulullah sallallahu alaihi wasallam falamma asbaha qala qad ra'aytu alladhi sana'tum wa lam yamna'ni min al-khuruj ilaikum illa anni khashitu an tufrada alaikum wa dhalika fi Ramadan, muttafaqun alaihi. Bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada suatu malam salat di masjid, tentu bukan salat Isya ini maksudnya, maka orang-orang pun salat berimam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian pada hari berikutnya Rasulullah juga salat kembali di masjid, maka orang-orang pun bertambah banyak. Fakathuran nas thumma ijtama'u min al-lailati ats-tsalitsati war-rabi'ah, kemudian pada malam ketiga, malam keempatnya, orang-orang pun bertambah banyak datang ke masjid mengetahui bahwa malam sebelumnya Rasulullah salat di masjid, kemudian banyak yang hadir. Maka malam ketiga keempat orang-orang bertambah banyak, mereka sudah berkumpul. Falam yakhruj ilaihim Rasulullah, akan tetapi falam yakhruj ilaihim Rasulullah, tetapi Rasulullah tidak keluar, Rasulullah tidak pergi ke masjid. Falamma asbaha qal, ketika sudah subuh, ketika di pagi harinya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata kepada sahabat-sahabat itu, qad ra'aitu alladhi sana'tum, saya tahu, saya lihat apa yang kalian lakukan. Walam yamna'ni minal khuruji ilaikum illa anni khasyitu an tufrada alaikum, dan tidak ada yang menghalangi saya untuk sholat bersama kalian kecuali rasa cemas saya, kekhawatiran saya bahwa sholat itu diwajibkan atas kalian. Nah, artinya apabila secara terus-menerus dilaksanakan secara kontinu, Rasulullah khawatir jangan-jangan sholat itu diwajibkan kepada kita semua. Dan sholat dimaksud adalah sholat qiyamul lail atau sholat tarawih di bulan Ramadan, karena rawi mengatakan atau beliau mengatakan wadzalika fi Ramadan, peristiwa itu terjadi di bulan Ramadan. Jadi Rasulullah sholat di masjid kemudian tidak lagi ke masjid agar sholat tarawih itu tidak menjadi kewajiban atas umat beliau. Fahadha tark zalal mahduru
منه بموته وانقطاع الوحي لكن من أهل العلم من نبه على شيء يستفاد من مثل هذا الحديث في حق العلماء والدعاة إذا كانوا ممن يؤخذ عنهم ألا يواظبوا أمام الملأ على فعل المندوب خشية أن يحسبه الناس واجبا أو سنة لا تترك. فأنا kata mu'alif fahada tark, yakni tindakan Rasulullah meninggalkan amalan ini tentu sudah hilang mahdurnya, sudah hilang kekhawatiran itu setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wafat. Dengan wafatnya Rasulullah maka kekhawatiran salat itu kemudian akan diwajibkan tentu sudah hilang. Artinya maka sudah tidak ada lagi alasan bagi kita untuk mengatakan salat qiyamul lail di bulan Ramadan atau salat tarawih itu tidak boleh dilakukan terus-menerus di masjid. Nah, karena Rasulullah meninggalkannya atau tidak terus-menerus itu supaya tidak menjadi kewajiban. Nah, setelah beliau meninggal tentu kemungkinan itu sudah tidak ada lagi. Maka tetaplah hukumnya sebaiknya qiyamul lail itu dilakukan di masjid. Karena Rasulullah mengatakan kalau tidak mengkhawatirkan akan menjadi kewajiban, maka Rasulullah akan sholat bersama sahabat-sahabat di masjid. Nah, dengan demikian tindakan Rasulullah ini tidak bisa kita jadikan sebagai landasan untuk menetapkan hukum yang makruh atau hukum yang haram. Artinya apa yang ditinggalkan oleh Rasulullah itu jika dilakukan oleh umat bukanlah sesuatu, tidak, hukumnya bukan makruh, hukumnya juga bukan haram, karena Rasulullah meninggalkan agar tidak menjadi kewajiban. Lakin akan tetapi ada di antara ulama yang memberi catatan penting atau memberi faedah yang penting dalam hal ini. Mereka katakan fi haqqi al-ulama'i wa du'a, berkaitan dengan ulama dan para dai, jika mereka ini adalah sosok-sosok yang menjadi panutan di tengah masyarakat, maka berdasarkan hadis ini yang bisa kita ambil adalah sebaiknya orang-orang seperti itu, ulama dan para dai, tuan guru, yang perbuatan mereka betul-betul dipanuti, diteladani oleh masyarakat, oleh umat, maka sebaiknya mereka tidak melaksanakan amalan-amalan yang sifatnya sunat secara terus-menerus di hadapan masyarakat, secara terbuka di hadapan jamaah, agar mereka tidak mengira amal itu adalah sesuatu yang wajib atau sesuatu yang hukumnya sunat tetapi tidak boleh ditinggalkan. Nah, apabila demikian yang dikatakan oleh beliau, bahwa dari hadis ini juga bisa kita ambil kesimpulan orang-orang yang sudah memiliki kedudukan tertentu di tengah masyarakat sehingga semua perbuatannya, semua amalannya akan ditiru oleh masyarakat, maka perhatikan amalan-amalan yang bersifat mandub saja, sunnah biasa saja, bukan sunnah muakkad, maka sebaiknya jangan terus-menerus dilakukan di hadapan jemaah atau secara terbuka, sehingga tidak muncul salah sangka atau salah persepsi di tengah umat atau di tengah masyarakat.